Oke, sudah mulai terekam ya, sudah, jangan aneh. Mudah-mudahan jaringan lancar. Oke, sudah tampak di layar ya. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi kita hari ini, pertemuan hari ini kita bahas tentang integumentum ya, atau sistem integumen. Berarti nanti kita berbicara yang berkaitan dengan kulit ya, kulit dan derivatnya atau turunannya ya. Sebentar, sorry. Oke, tahu gambar apa ini? Ini kira apa? Kira apa itu? Menurut kalian? Apa kira-kira? Hah? Seperti apa? Luka. Apalagi? Hah? Kira gambar apa itu? Nah, seperti ada yang bermasuk. Gambar apa kira-kira? Gambar apa? Bisa ini. Apa ini? Bentar. Ada masalah sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Apa ini? Apa? Jerawat. Luka, Pak. Bekas luka, jerawat apa ini? Ini kan yang orang bilang tahi lalat itu. Kutil. Bukan paru tidak. Ya. Jadi ini yang terdapat pada kulit ini yang tumbuh ya. Bisa tahi lalat kayak saya misalnya di sini. Ada juga yang kutil ya. Jadi tahi lalat juga banyak-banyak jenisnya ya. Jadi ini juga merupakan turunan dari kulit. Ya juga bukan apa ya, semacam apa? Sebenarnya ini kanker juga ya sebenarnya, kayak tahi lalat, kutil apa semua itu juga merupakan sebenarnya kelainan-kelainan pada kulit ya. Oke. Jadi kalau pada tubuh kita itu kulit ini kan kemarin kita sudah bahas di sebelumnya ya, di pengantar umum tentang sistem organ itu, di mana sistem integumentum itu merupakan sistem organ terbesar di seluruh tubuh ya. Jadi kalau kita lihat dari 7-8% itu total dari massa tubuh kita itu yaitu kulit ya. Nah, tadi saya sudah katakan jadi merupakan organ yang terbesar. Nah, untuk ketebalannya atau thickness-nya itu ada yang 1,4 sampai 4,4 mm ketebalan kulit kita ya. Yang paling tebal di mana? Berarti di
di kulit kaki. Ya, itu paling tebal ya. Nanti kita bahas satu persatu. Tadi sudah kulit kita itu atau sistem integumentum itu merupakan sistem organ yang terluar ya, yang menghubungkan lingkungan luar sama lingkungan dalam. Jadi dia itu menutupi seluruh permukaan tubuh ya. Kemudian bervariasi warnanya ya, karena warna kulit kita itu kan, di kulit kita itu kan ada sel pigmen. Apa namanya? Sorry. Kenapa tadi? Apa? Ada melanin. Nama pigmennya melanin. Nama selnya apa? Biasanya di akhir sit itu sel. Berarti melanosit. Itu merupakan sel pigmen yang memberi warna coklat atau sawo ya pada kulit manusia ya, atau hewan. Jadi kalau dilihat berdasarkan jumlah pigmen di dalam kulit itu berbeda-beda ya, kalau berdasarkan jumlah pigmen pada kulitnya. Nah, dimana kita tahu bahwa jumlah pigmen ini kan sangat tergantung dari kondisi lingkungan yang berkaitan dengan panas ya, berkaitan dengan intensitas penetrasi cahaya di lingkungan tersebut. Kalau penetrasinya semakin banyak berarti bisa mempengaruhi jumlah pigmen di kulit ya. Misalnya biasanya berarti misalnya ini yang pigmennya lebih banyak ya, sehingga warna kulitnya agak sedikit coklat. Ya, jangan pernah beda kalau hitam ya, hitam tuh pakai jilbab itu hitam ya, warna coklat ya, gitu ya. Ini kan biasanya orang yang hidup di daerah yang cahayanya sangat sedikit. Kalau cahaya sedikit biasanya kan di daerah dingin ya, di daerah dingin. Pasti ada bisa, Pak, tapi kenapa di Amerika banyak orang negro, banyak orang itu kan imigran ya, bukan asli orang sana. Kalau di Amerika kan aslinya kan orang suku Indian ya, kayak gini kan, seperti inilah. Kalau suku Indian itu seperti ini ya. Kalau di Amerika, karena memang dulu jajahan Eropa, makanya di sana tuh banyak orang Eropa yang berwarna seperti ini ya di Amerika. Sama juga di Australia. Australia suka apa? Australia itu suka apa di sana? Tahu, suka asli Amerika, suka asli Australia, Aussie. Kita juga ada. Aborigin. Ya, suka aborigin ya, suka aslinya. Tapi di sana sekarang justru aborigin ada dulu ya, digeserkan apa semua, sehingga sekarang lebih banyak orang Eropa ya yang tinggal di Australia. Jadi kayak kita orang Indonesia itu kita kan di daerah tropis ya, yang cahaya itu sedang-sedang. Jadi tidak ada yang kulit hitam, tidak ada yang kulit gelap, kulit coklat, dan ada yang putih. Jadi tergantung kondisi lingkungannya. Jadi ini berdasarkan jumlah cahaya yang di daerah situ ya. Jadi nanti kita akan lebih bahas lagi ya. Jadi ini bervariasi ya. Jadi makanya berdasarkan warna kulit ini dibagi dalam ras-ras ya. Ada ras negroid, caucasoid, kemudian mongoloid ya. Biasanya kalau ini kan ras-ras mongoloid ya, yang orang Cina ya. Mongol ras mongoloid. Ya. Kalau di Indonesia kan campuran ya. Kalau ke arah timur biasanya yang negroid, biasanya ke Papua, Ambon dan seterusnya. NTT itu ya semacam peralihan ya. Ada yang mirip yang negro, ada yang lebih ke mongoloid dan seterusnya. Ya. Ya, apa fungsi dari sistem integumentum itu? Jadi melindungi jaringan di bawahnya ya dari infeksi dan dehidrasi. Jadi makanya kulit itu lapisan kulit paling luar itu merupakan lapisan kulit mati
ya, kulit, lapisan kulit sel mati ya, sel kulit yang sudah mati sebenarnya, makanya tidak mempengaruhi kerusakan sel di bawahnya, sehingga bisa menyebabkan di jaringan di bawahnya itu ada beberapa jaringan otot di bawahnya itu ya, otot, kemudian ada beberapa jaringan tertentu juga. Kemudian apa yang bergabung lagi? Kemudian mengeluarkan garam, ya, jangan mengeluarkan melalui keringat itu ya, kelenjar keringat, garam. Kemudian ada juga air dan ada beberapa limbah organik, ya, itu tadi ya. Karena di kulit itu kan ada kelenjar, ada dua kelenjar besar ya, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Menjaga suhu tubuh tetap normal. Minggu lalu kita sudah bahas tentang hemostasis, di mana di kulit itu ada rambut. Ya, jadi masih ingat itu mekanisme apa itu? Saat rambut berdiri pada saat dingin. Mekanisme apa namanya? Masih ingat? Tidak berkaitan dengan rambut. Pada saat rambut berdiri itu loh. Apa mekanisme? Lupa ini kalau ada semit lupa. Mekanisme apa namanya? Mekanisme apa? Tiroidsin. Lupa baru berapa minggu. Ya. Kemudian di kulit juga tuh bisa mensintesis vitamin B3 ya. Yaitu untuk metabolisme kalsium nanti untuk simpan di tulang ya. Kemudian menyimpan nutrisi, yaitu lebih tepatnya yaitu di jaringan adiposa. Jadi nanti kita lihat ada di kulit itu kan ada tiga ya. Ada epidermis, dermis, dan ada hipodermis. Nah, di hipodermis itu banyak sekali jaringan adiposa atau jaringan lemak. Makanya orang tuh kelihatan gemuk ya, memang karena kelebihan makanan akan disimpan di jaringan adiposa tersebut, maka kelihatan tebal kulitnya ya, karena di situ banyak lemak. Kemudian di kulit itu ada yang namanya saraf, ya, saraf reseptor kan minggu lalu saya sudah bahas. Makanya dia sebagai deteksi sensor, ya, sebagai deteksi sensor. Ini karena memang di kulit itu banyak sekali saraf, ya, yang disebut dengan saraf tepi itu ya, yaitu reseptor, atau disebut saraf sensorik, ya. Sehingga nanti di situ ada saraf khusus untuk yang sentuhan, ya, ada jenis sarafnya sendiri. Begitu pula yang tekanan, rasa sakit, dan suhu. Jadi ada semua ya, tergantung dari tipe apa namanya, tipe rangsangannya. Kan ada yang ada yang secara kimia, secara fisik. Yang secara fisik kan sentuhan, tekanan, dan rasa sakit ya. Ada secara melalui apa namanya, bau-bauan itu ya, secara kimia itu kan yang bau-bau itu ya. Jadi ada bau ikan goreng, ada apa semua. Nah, itu apa? Tapi itu bukan di kulit ya. Tapi untuk di kulit itu yang berkaitan dengan fisik dan rata-rata fisik ya. Kalau yang kimia ya biasanya kan di hidung ya. Kemudian sama di telinga kalau yang audio. Oke, sekarang kita bahas strukturnya ya. Kalau kita struktur secara umum itu ya, jadi ada 3 wilayah. Saya sudah sebutkan di sebelumnya tadi, ada 3 wilayah. Kalau itu kulit kita sayat akan terlihat wilayah itu. Jadi yang wilayah pertama itu ada wilayah yang paling luar, ya, yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar, itu namanya lapisan epidermis. Nah, itu merupakan lapisan paling luar. Ya. Kemudian ada lapisan dermis di tengah. Itu lapisan di tengah, jadi itu misalnya di dermis itu banyak sekali pembuluh darah, kelenjar-kelenjar, saraf dan seterusnya. Nanti kita akan rincikan satu persatu ya.
Kemudian yang paling bawahnya, ya, yang langsung berhubungan dengan jaringan lainnya itu yaitu ada lapisan hipo. Makanya disebut hipo itu kan, hipo kan artinya di bawah ya. Kalau epika di atas atau paling luar, hipo itu di bawah, ya. Ini merupakan jalur terdalam. Ya, di sini banyak sekali yang jaringan-jaringan adiposa tadi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nanti antara epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu ini ya. Jadi ini dia punya apa namanya? Yang ini dermis. Ya, ini dermis. Jadi batasnya. Kemudian yang ini sampai di sini ya. Itu yang dermis. Yang tadi saya katakan di sini banyak saraf ini ya. Ini saraf ini. Ujung-ujung saraf ini banyak. Banyak sekali saraf di sini. Ini yang folikel rambut. Nah, ini yang apa namanya kelenjar keringat. Biasanya ini yang kelenjar sebasea. Ya, kalau ini keringat, ini kelenjar sebasea. Biasanya kelenjar sebasea itu biasanya dia pasti dekat dengan rambut. Ya, karena dia memang fungsinya untuk melumasi rambut. Ya. Nah, yang paling bawahnya hipodermis kata tadi di sini banyak lemaknya. Ini jaringan adiposa yang berwarna kulit bulat ini, lonjong ini. Jadi kalau kita ada kelebihan makanan, maka makanan itu akan simpan sementara di sini. Makanya orang kelihatan gemuk gitu ya, makanannya numpuk di sini semua, di lemak itu ya. Maka kelihatan kalau makan banyak kelihatan gemuk. Itu secara umum struktur dari kulit manusia. Ya. Jadi kalau kita secara histologi seperti ini ya. Ini kalau histologinya sama ya. Jadi ini yang epidermis, ini yang tipis ini yang tipis yang ini ya, itu ada batasnya. Dia tipis ya. Orang bilang kulit ari. Itu kulit. Jadi kalau kita garu ada dekil lah, itu kulit ari yang kalau terkelupas tidak akan keluar darah karena memang di situ tidak ada pembuluh darah. Ya. Kecuali kalau sudah masuk ke dermis. Kalau sayatan kena pisau atau kena benda tajam sampai ke dermis, pasti kemungkinan besar pasti berdarah karena di situ sudah ada pembuluh darah. Ini kan ini pembuluh darah. Jadi kalau pisaunya cuma sayat sampai di sini ya tidak berdarah dan tidak sakit karena tidak ada saraf juga. Paling kita hanya merasakan ada tekanan karena di situ ada saraf reseptor untuk menerima tekanan ringan ya. Tapi kalau sudah sampai pisaunya sampai ke dalam sini, nah ini kan sudah pembuluh darah, otomatis akan keluar darah. Ya. Kemudian pasti sakit karena di sini sudah ada saraf, jadi sudah merasakan sakit. Seperti itu. Jadi ini yang apa namanya 3 dimensinya ya. 3 dimensi, 2 dimensi atau sayatan histologi dari kulit. Nanti kita akan bagi-bagi lagi. Kemudian sebenarnya di epidermis juga itu ada pembagian-pembagian lagi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas yang lapisan pertama dulu yaitu lapisan epidermis. Nah, jadi di epidermis itu dia itu termasuk jaringan epitel. Ya. Jaringan epitel. Kemudian epitel dia jaringan epitel pipih. Epitel pipih banyak lapis. Ya. Nah, jadi terdiri atas apa? Jadi dia itu berkeratin ya. Berkeratin itu kan air keras, jadi dia terdiri atas 4 jenis sel yang berbeda dan 4 atau 5 lapisan. Jadi nanti tergantung posisinya di mana. Ya. Ternyata epidermis itu ada lapisan-lapisan lagi. Lapisannya kurang lebih ada 4, ada juga yang 5. Nanti kita lihat yang 4 di mana, 5 di mana. Jenis sel ini termasuk keratinosit, ya, sel keratin ya, karena mengalami keratinisasi, ya, mengalami keratinisasi. Kemudian juga terdapat melanosit tadi yang kita sebut sel pigmen, sel warna pigmen coklat tadi ya. Di situ juga ada melanin. Kemudian ada sel Merkel itu yang saraf tadi, sistem saraf, ya. Nah, kemudian juga ada sel Langerhans, ya. Jadi biasanya ada pulau Langerhans, yaitu di pankreas, minggu lalu kita sudah bahas ya, menghasilkan apa namanya insulin dan glukagon. Kemudian kalau yang di kulit itu namanya sel Langerhans juga, ya. Dan nanti sebagai makrofag, ya, makrofag atau kalau ada benda asing yang masuk ke kulit dia akan
sebagai makrofagnya, sebagai sel imun, semacam sel imun di kulit ya. Kalau ada benda-benda asing yang masuk, dia akan mematikan atau menghalang sel-sel asing tersebut. Ya. Jadi kemudian epidermis juga merupakan bagian paling luar dari kulit. Ya. Bagian paling luar dari kulit yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Ya, ini kulit kan lingkungan sekitar ya, yang berarti langsung berhubungan kalau ada hujan air, berhubungan dengan air, kemudian kalau ada angin panas, benda tajam dan seterusnya, itu yang berhadapan langsung itu yaitu epidermis. Ya. Makanya fungsinya itu sebagai fungsi perlindungan. Ya. Kemudian kita lihat satu persatu ya. Di lapisan epidermis itu ada sel-sel epidermis lagi. Yang pertama tadi sudah disebutkan ada keratinosit. Ya. Yaitu ini pasti ini merupakan sel yang menghasilkan keratin protein yang berserat ya, atau berserabut fiber ya. Kemudian ada melanin, tadi saya sudah sebutkan, maksudnya pigmen melanin coklat tadi sudah ada sel yang saya sudah sebutkan tadi sebagai makrofag tadi ya, makrofag epidermal yang membantu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh ya, berarti sebagai sistem imun tubuh kalau ada benda-benda asing, misalnya kalau pada saat luka ya, pada saat luka mungkin misalkan ada mikroba yang masuk, partikel asing yang bisa merusak sel, maka ada sel Langerhans ya. Kemudian ada sebagai sel Merkel yang saya sebutkan tadi ya, sebagai reseptor. Ya, yang tadi saya sudah tunjukkan tadi ya di gambar tadi, berfungsi sebagai sentuhan reseptor dalam hubungannya dengan ujung saraf sensori. Ya, sebagai saraf sensor. Ya, itu ada 4 sel ya, sel yang terdapat di lapisan epidermis. Ya, tadi kita lihat, jadi ini kalau kita lihat gambarnya. Ya ini ya. Jadi ini lapisan dari epidermis. Ya. Tadi kan ada yang disebut ada 4 sampai 5 ya. Kenapa hanya di sini kan hanya 4 ya? Untuk lapisan epidermis dari stratum basal atau stratum germinativum, ada stratum spinosum, ada granulosum dan ada corneum. Nah, ini yang mengalami keratinisasi tadi. Kemudian ada yang 5 lapis ya, ada satu lapisan lagi ya, namanya stratum lucidum. Ini sini tidak ada karena memang dia warnanya transparan. Jadi nggak terlalu kelihatan ya. Jadi maksudnya kenapa dia mengalami keratinisasi? Memang karena sebenarnya kalau nanti kita lihat prosesnya, kenapa kok bisa terbentuk ini lapisan epidermis ini? Sebenarnya dia ini kan sel-sel epitel ini awal mulanya semuanya berasal dari bawah sini ya, stratum basale. Stratum itu dia kata strata, kan bahasa Latin ya. Strata itu apa? Level, tingkatan. Berarti ada tingkatan yang pertama, yang paling dasar disebut sebagai stratum basale. Basal itu ada kata base. Base itu apa? Dasar. Ya. Dasar. Lihat bentuk selnya, ini kan misalnya agak bulat besar ya, semakin ke atas semakin menciut kan, ya toh, semakin menciut, semakin tengah menciut, dan ini lihat semakin tipis, membentuk pipih. Itu artinya apa? Jadi kalau dari perkembangannya lihat di sini, sel artificial mitosis system cells. Jadi sebenarnya di sini aktivitas pembelahan selnya aktif di sini sebenarnya. Makanya disebut sebagai stratum basale atau disebut stratum germinativum atau stratum germinal. Kenapa disebut sebagai stratum germinal? Karena di sini selnya aktif membelah. Ya. Kenapa dia aktif membelah? Lihat ukurannya bagus-bagus. Karena dia kan paling dekat dengan apa? Paling dekat dengan lapisan dermis kan? Kan epidermis kan, dermis di bawahnya. Nah, epidermis kan ada beberapa lapis lagi. Di mana lapisan paling bawah ini kan lebih dekat dengan lapisan epidermis. Kita tahu bahwa di lapisan epidermis itu ada apa? Ada pembuluh darah salah satunya. Apa fungsi pembuluh darah? Mengedarkan sari-sari makanan. Sehingga dia ini mendapat suplai makanan terus. Makanya kelihatan gemuk besar kan?
Kalau mendapat suplai makanan terus, otomatis dia aktif membelah ini. Dia aktif melakukan pembelahan mitosis. Sehingga dia nanti akan membentuk yang namanya sel-sel baru. Ya. Ya kan, formed cells become part of the more superficial layers, ya. Jadi dia akan membentuk lapisan-lapisan baru. Kalau dia membentuk lapisan-lapisan baru, membentuk sel-sel baru, otomatis sel-sel yang lama terdesak ke atas, paham maksudnya? Misalnya ini yang pertama kan, yang bawah ini aktif membelah, pas yang atas pasti terdorong ke atas, ya. Yang di bawah kan beranak terus nih, kan membelah sel, mitosis kan? Melalui mitosis kan berarti pembelahan dari 2 ke 4, 48 dan seterusnya. Awalnya 2 jadi 4, misalnya itu baru 1 sel, ya. Otomatis yang sel-selnya, yang ini kan sel-sel di atas nih, otomatis nanti terdorong ke permukaan, ya, permukaan sampai ke atas. Ini juga membelah hampir tiap hari, membelah ke atas. Jadi kenapa ini menciut? Ini tadi masih sel hidup, ya. Lama-kelamaan karena dia terdorong, lama-kelamaan dia menjauhi yang namanya lapisan dermis, menjauhi. Kalau menjauhi otomatis suplai makanan berkurang. Kalau suplai makanan berkurang, otomatis dia mulai kalau bahasaannya kelaparan, lemas mati pasti. Bisa jadi otomatis semakin terdorong, maka sel-selnya semakin tadi bulat, menciut semakin jadi yang aktif membelah tadi namanya stratum basale, yang ini yang sudah menciut, yang ini sudah mulai mengecil menciut, stratum spinosum. Mulai di sini ada yang ini ada bintik-bintik kita melihat, ya. Itu namanya granul. Makanya disebut sebagai stratum granulosum. Granul apa? Bintil-bintil. Ya, bintil-bintil, ya. Makanya disebut stratum granulosum. Di sini nih ada namanya stratum transparan, jadi tidak kelihatan. Dia menipis. Nah, ini stratum. Jadi ini yang sudah sel mati, ini sudah stratum corneum. Nah, tadi mana sel-sel yang sebutkan tadi ini? Ada sel ini tadi, ya. Ini sel yang Hansa, ya. Sebagai makrofag tadi ini. Ini sel makel. Sel makel ini yang tadi apa? Saraf sensoris. Ya, yang paling akhir ini, ya. Kemudian ini yang pigmen berwarna coklat tadi ini, yang sel melanin atau melanosit. Ini dia. Ya, ini, ya. Seperti itu. Jadi itu beberapa sel tadi, ya, sel-sel yang terdapat pada lapisan epidermis. Nah, kita bahas satu persatu lagi, ya. Kita bahas dari yang paling bawah ini, ya, yaitu stratum basale. Di beberapa buku itu namanya stratum germinativum. Dari kata germinal, karena dia aktif membelah, makanya disebut sebagai germinativum. Ya, karena dia aktif membelah, ya. Kemudian dia disebut sebagai lapisan basale, karena dia memang lapisan paling bawah atau paling base atau paling dasar di bawah, makanya disebut sebagai stratum basale atau base layer. Layer itu kan lapisan. Jadi lapisan germinativum atau stratum germinativum atau stratum basale merupakan lapisan epidermis yang terdalam atau paling bawah, ya, yang langsung berhubungan erat dengan dermis, ya. Makanya dia tuh sedikit besar selnya karena dia dekat dengan dermis tadi, ya, di mana suplai makanan itu lancar, ya, karena dia dekat dengan pembuluh darah. Nah, kemudian terdiri atas satu baris keratinosit termuda, yang tadi ada yang keratinosit tadi, ya, mengalami keratin. Itu ada sel keratin termuda sedikit di situ. Nah, ini, ya, sel ini mengalami pembelahan yang cepat tadi. Kenapa? Karena dia tadi seperti saya katakan tadi, dia dekat dengan pembuluh darah tadi, ya, lapisan dermis. Jadi dia itu mendapat suplai makanan dari darah tadi, ya. Makanya dia itu pembelahannya cepat, aktif, ya.
Makanya namanya tuh stratum germinativum tadi saya sudah sebutkan. Oke, lapisan di atasnya lagi, keduanya ya, lapisan epidermis namanya stratum spinosum atau prickly layer, ya. Ini sel yang di sini semacam ada sistemnya, namanya sistem web-like filament web-like seperti koneksi-koneksi itu ya. Nah, makanya disebut ini bahasa Inggris ya, web-like seperti jaringan begitu ya, web seperti jaringan begitu. Tapi dia berupa filamen ya, yang letak di tengah yang melekat pada desmosom. Ya. Kemudian di sini ada beberapa butiran ya atau granul tadi, tapi dari melanin ya. Kemudian juga ada di sini sudah ada yang namanya sel Langerhans tadi ya, yang sebagai apa tadi, makrofag tadi ya. Di sini cukup melimpah sekali sel Langerhansnya karena memang dia sudah agak lebih ke permukaan sedikit ya. Lapisan berikutnya ada stratum granulosum tadi yang granul ya, yang ada butir-butir tadi. Nah, dia sangat tipis kalau dibandingkan dengan lapisan apa tadi, basale sama lapisan spinosum, dia agak lebih tipis sedikit ya. Kemudian di sini kurang lebih ada 3 sampai 5 lapisan sel ya. Nah, di mana di sini ada perubahan drastis dalam penampilan keratinnya ya. Karena sudah mulai menipis dan ada bulir-bulir atau butir-butir tadi. Kemudian di sini ada namanya keratohyalin. Ya, itu hyalin itu apa namanya? Apa namanya kalau pada kulit itu bukan kulit, pada otot itu serabut ya, hyalin dan butiran lamela tadi ya. Misalnya lamela itu agak tonjolan-tonjolan dikit ya, dimana lamela ini sama keratin ini terakumulasi dalam sel-sel lapisan ini ya, makanya ada granul-granul tadi. Yang berikutnya yang tadi tidak nampak tadi, tidak nampak di gambar, yang tadi saya katakan dia lapisan yang transparan tadi. Ya. Lapisan epidermis yang namanya itu lapisan yang keempat, dia memang dekat dengan granulosum ya. Karena dia transparan makanya tidak kelihatan. Namanya stratum lucidum. Ya. Dia sangat tipis, merupakan kumpulan permukaan yang transparan dengan stratum granulosum tadi. Terdiri dari beberapa baris datar saja, karena di sini sel keratinnya sudah mati ya. Nah, dia ini hanya terdapat pada kulit tebal, misalnya pada kulit kaki. Itu kan kulit tebal. Tetapi ada juga yang kalau kulit itu sering digunakan, misalnya kalau di sawah, tani itu yang sering pacul kan pasti tebal juga tangannya ya. Pasti ada stratum lucidumnya, kan sudah mulai penebalan. Nah, kalau kaki setiap orang pasti kakinya itu pasti tebal ya, apalagi yang setiap hari jalan kaki apa semua ya. Kalau kalian saya kira setiap hari pakai sepatu ya, sudah pakai sepatu, naik motor, naik kendaraan, jadi jarang digunakan kakinya. Pasti lebih tipis dibandingkan yang hampir setiap hari berjalan kaki. Ya. Kemudian lapisan paling atasnya, paling luar sudah ya, yang paling luar kita lihat itu namanya stratum corneum, corneal layer ya. Itu sudah lapisan paling luar, ketebalannya bisa 3/4 dari ketebalan epidermis, berarti agak apa namanya lebih tebal sekali dibandingkan dengan yang lain. Karena 3/4 ya. Berarti kan 3/4 kan berarti 70% ya. Jadi dari beberapa 5 lapisan tadi yang paling tebal itu dari epidermis itu yaitu stratum corneum. Fungsinya apa saja? Ya karena dia paling luar ya, maka dia kedap air ya, waterproofing, kedap air ya, perlindungan dari abrasi dan penetrasi cahaya, melindungi langsung ya. Makanya dia ini kan sel-sel mati, dia tidak hidup, bukan sel hidup lagi, sel mati. Jadi kalau ada apa penetrasi cahaya ya tidak, dia mati pun tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah. Kemudian membuat tubuh relatif tidak sensitif terhadap serangan secara biologi ya.
atau kimia maupun fisik. Kalau yang sentuh sedikit saja ya, kita tidak rasa sakit apa semua ya. Karena memang sudah ada lapisan, dan kalau sudah tekan kuat ya, baru kalau sampai kena saraf, otomatis baru kita ada merasakan sakit. Tapi kalau hanya biasa saja, nah itu tadi karena ada lapisan korneum di situ. Ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya proses pembentukan yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Jadi dari mana asalnya stratum corneum? Yang asalnya semua sel, kelima lapisan sel pada lapisan epidermis ini awalnya itu merupakan dari stratum basale semuanya ya, stratum germinatif. Karena dia selalu aktif membelah tadi, maka sel-sel berikutnya itu didorong ya ke atas ya, karena dia pembelahan mitosisnya sangat cepat sehingga bisa menghasilkan sel yang banyak. Otomatis sel-sel yang senior ini, yang lama ini terdesak ke atas ya. Kalau di bawah aktif membelah lagi ya, yang tadinya di urutan yang tadinya ya stratum spinosum namanya, karena di sini aktif membelah, otomatis dia tergerak ke atas lagi. Kemudian aktif membelah lagi, yang tadi di lapisan ketiga naik ke lapisan keempat, dan seterusnya begitu. Jadi hampir setiap ada pembelahan sel ya setiap hari seperti itu. Jadi ya sebenarnya lapisan-lapisan ini awal mulanya merupakan dari lapisan stratum germinatif. Ya, kalau sudah sampai sini ini sel-selnya sudah mati. Ya. Nah ini kelima lapisan epidermis ya, yang merupakan lapisan epitel pipi banyak lapis. Oke, lapisan yang kedua secara umum yaitu ada lapisan dermis ya. Kalau yang pertama tadi itu epidermis, jadi dermis ini merupakan lapisan yang kedua. Nah, kemudian jadi agak keras. Kenapa agak keras dia? Karena memang di lapisan dermis ini ada yang namanya jaringan ikat ya, yang sifatnya fleksibel. Jadi di dermis ini ada beberapa jenis sel ya, ada fibroblast ya, ada fibroblast, kemudian ada makrofag ya, kemudian ada beberapa juga sel mas atau sel mas itu sel tiang ya, kemudian ada juga sel darah putih ya, memang karena di situ kan sudah ada pembuluh darah ya. Kemudian terdiri dari dua lapisan ya. Ada yang papila itu kayak tonjolan gitu ya. Nanti ada. Ada yang memanjang retikuler ya. Papila itu nanti saya tunjuk gambar. Ya, papila. Ya, tonjolan lah. Kayak di lidah itu ya. Kalau yang papilar itu merupakan dia itu masuk ke jaringan ikat yang areolar ya. Jaringan areolar, kemudian dia kolagennya ada syarat kolagen. Makanya di lapisan tadi agak keras ya karena ada kolagen. Jadi kolagen itu kan jaringan ikat, kolagennya yang tipe 4. Kemudian sifat ada juga syarat elastis. Kemudian masih ingat ya di histologi kita sudah pelajari di jaringan ikat itu kan. Jadi itu kan ada tipe-tipe serat ya, atau fibernya itu kan ada serat kolagen, ada serat retikuler, ada serat elastis. Nah, lapisan papilar ini dari ketiga serat itu dia hanya dua, kolagen dan elastin. Permukaan superior atau permukaan di atasnya itu, yang superiornya berisi proses seperti pasak yang disebut sebagai dermal papilla. Ya, makanya disebut papilar tadi atau tonjolan-tonjolan tadi ya, papilla ya. Nanti ada makanya ada kayak gelombang-gelombang gitu ya, nanti kita lihat gambarnya. Ada yang loop capillar, ada yang sel Meissner, dan ada ujung saraf bebas. Kemudian ada yang lapisan retikuler tadi. Ada lihat dari jumlahnya kurang lebih 80% dari ketebalan kulit itu merupakan lapisan retikuler. Ya. Nah, di sini ada serat kolagen pada lapisan ini menambah kekuatan dan ketahanan pada kulit. Jadi sel-sel kolagen itu makanya ada kekencangan kulit.
Berarti kalau yang keriput yang orang tua berarti kolagennya sudah mulai, hanya ada yang pakai krim kolagen atau yang pakai suntik, yang sudah untuk keriput pun kalau sudah suntik kolagen yang keriput jadi kencang. Oh, gitu ya. Jadi kulit kita tuh bisa kencang, kulit kita tuh kencang, kulit kita tuh itu empat. Ya. Kan sekarang kan apa namanya belum ada apa ya? Krim apa? Yang untuk kulit yang orang bisa pakai krim ya. Nah, itu pasti ada kandungan kolagen ya untuk mengencangkan kulit. Kemudian selain ada serat kolagen, ada juga yang namanya serat elastin yang memberikan sifat stress recoil. Jadi kulit kita kalau ditarik kembali toh, tarik kembali kan, itu namanya stress recoil. Dan ditarik kayak karet atau karet ya, tarik kembali. Nah, kenapa? Karena di kulit kita tuh ada serat elastin yang sifatnya elastis, maka memberikan sifat stress recoil. Jadi ditarik kembali, ditarik kembali. Ya, beda kalau orang tua ya. Kalau orang tua itu kan memang sudah tua kita sedikit lama berkembali gitu ya. Karena memang sudah aus, kolagennya aus, elastinnya juga sudah aus atau sudah mulai berkurang. Kemudian yang paling bawah namanya hipodermis. Ini biasa disebut sebagai lapisan subkutan. Ya. Jadi kutan itu kan kulit ya. Jadi kalau kalian belajar anatomi itu memang ada istilahnya subkutan, berarti lapisan di bawah kulit. Jadi kalau kita sayat kulit itu yang pasti ada lapisan di bawahnya, itu namanya lapisan subkutan atau lapisan di bawah kulit. Nah, di sini terdiri atas jaringan adiposa dan jaringan ikat areola. Kurang tahu kalau di sini ya, mungkin belum pernah, ada yang sudah pernah kulit di kambing atau kulit ikan gitu ya, yang pernah yang makannya makan saja. Jadi ya biasa itu pasti ada yang warna apa putih-putih itu ya, itu kan ada beberapa, itu merupakan ada beberapa apa jaringan lemak di situ, ya, itu merupakan lapisan subkutan di bawah kulit. Oke, sekarang kita masuk ke warna kulit. Jadi tadi kan baru kita sebut ada yang kita kenal kan ada pigmen coklat tadi ya, antara melanin tadi, ternyata di kulit kita itu tidak hanya satu. Mengatur UV ya, misalnya klorofil kan, kalau pada saat itu dalam klorofil yang mengatur UV yang masuk ke dalam. Kalau pada kulit manusia juga ada ya namanya melanin. Hanya pada klorofil itu kan itu untuk proses fotosintesis. Kalau pada tubuh kita tidak, memang dia itu untuk melindungi sel di dalam kulit, ya. Sehingga kalau ada cahaya masuk di dalam panas kan otomatis cahayanya lebih banyak, UV-nya lebih banyak sehingga membutuhkan melanin yang banyak juga. Ya, untuk karena kalau tidak bisa menyebabkan kanker kulit. Makanya orang yang apa namanya yang keturunannya itu warna berwarna putih, hindari yang namanya matahari karena kamu pigmennya sedikit bisa menyebabkan kanker kulit ya. Nanti ada bintik-bintik hitam ya, minimal kankeringan tuh yang ada bintik-bintik hitam. Jadi kalau bule-bule ke Indonesia ada kupang lagi ke NTT misalnya, kalau berjemur tuh pasti sudah mulai ada bintik-bintik hitam. Tidak ada, sering lihat bule-bule apa berjemur di pantai apa itu ya, yang saya sering lihat dulu ya. Karena memang saya daerah di Pulau Komodo itu saya sering lihat bule-bule. Memang kelihatan mereka tuh, saya pada ini bule kok banyak bintik kayak apa Thailand gitu ya. Padahal itu bukan Thailand ya. Nah, itu memang merupakan
kemudian ada kayak itu tahi lalat saya katakan tuh ya, ada pigmen. Pokoknya yang tadi di gambar pertama itulah jadi jenis itu tadi ya. Kemudian ternyata di kulit kita tuh ada juga karoten. Kalau pada tumbuhan tuh karoten tuh ada di mana? Kalau pada tumbuhan, pigmen karoten tuh pada apa? Warna berarti berwarna orange ya, warna orange. Berarti ternyata pada kulit kita tuh ada sedikit ya. Nah, makanya ada yang apa namanya warna-warna kayak orang Cina dan apa ya, yang mongoloid ya. Nah, makanya karoten ini merupakan yang orange tadi paling jelas ya, ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki ya. Yang terakhir ada hemoglobin. Hemoglobin ini memang jelas ya. Itu kan sel sel besi ya, sel merah pada darah itu ya. Pigmennya tergantung jauh atas warna merah pada kulit. Nah, sebenarnya ini hemoglobin ini bukan pada kulitnya, tapi pada pembuluh darah. Nah, pada saat minggu lalu di Berstasis kita sudah belajar tentang vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah, itu kan pembesaran pembuluh darah dan pembuluh darah. Jadi warna merah dan seterusnya itu karena hemoglobin warna merah pada sel darah merah itu ya, yaitu di pembuluh darah. Nah, tapi yang lebih banyak sih yaitu melanin yang memang letaknya memang di kulit tadi ya, di lapisan dermis. Lapisan epidermis. Nah, ini dia ya, artinya ya. Di ya, biasanya kalau kita buat parasitologinya itu jadi inisial hilang. Jadi kalau kita amati parasitologi, biasanya itu dia ada lubang-lubang di tengah. Karena memang inisialnya itu tidak ada warna ya, rusak. Jadi yang kelihatan yang kayak apa namanya? Tentakelnya kayak cumi, gurita memang ini tentakel, semacam tentakel. Jadi ini namanya melanosita atau sel melanin. Ini yang melanom ini yang dipilih biasanya kalau yang ada kulit itu ada yang menyebabkan tahi lalat atau semua yang bintik-bintik hitam atau kepanasan, itu yang melanom. Melanom semacam bibit-bibit kanker kulit. Kemudian di kulit itu ada yang namanya kelenjar keringat. Dalam bahasa Inggris itu sweat gland ya. Kita tahu kelenjar keringat kemarin mencegah kelebihan panas pada tubuh. Kita tahu minggu lalu kan salah satu mekanisme tubuh kalau dalam kondisi panas yaitu berkeringat. Nah, itu juga salah satu sifat hemostasis yang terdapat pada tubuh, lebih khususnya di kulit. Kemudian selain menghasilkan keringat, juga keringat yang di kulit ya. Kemudian ada juga keringat jenis lain, yaitu keringat dalam bentuk susu. Itu juga keringat. Ya. Sama ini mungkin soalnya keringat itu yang keluar di kulit pori-pori ya. Nah, ternyata keringat juga itu ada nama lain keringat, yaitu namanya serumen, yaitu cairan tubuh. Yaitu ada juga yang susu. Susu itu hanya pada perempuan, ya. Yang lagi menyusui itu juga dikeluarkan oleh yang namanya kelenjar keringat. Tapi ya kelenjar keringat itu yaitu di daerah kelenjar mamai, ya, yang susu. Ya, jadi keringat itu ada ini ya. Jadi ada pembagian nanti ya. Jadi ada kelenjar keringat ekrin. Ya, ada beberapa tipe kelenjar keringat yang ada ekrin. Biasanya ditemukan di telapak tangan, telapak kaki dan dahi ya. Biasanya ini kalau yang lagi gugup gitu ya. Jadi dikeluarkan kalau orang lagi nervous atau ketakutan. Biasanya kan dia punya telapak tangannya tuh berkeringat, basah gitu. Atau dahinya. Biasanya orang kalau disuruh maju ke depan, disuruh grogi, sudah begini ya, itu lagi nervous. Biasanya memang itu normal ya. Kemudian ada yang tipe kelenjar keringat apokrin. Ditemukan di daerah ketiak dan anogenital di daerah makanya
di daerah kita tuh sering-sering basah, ya, sering lembab, ya, atau di daerah-daerah kemaluan. Memang yang di daerah-daerah yang ditumbuhi rambut selain kepala, ya, yang atau tebal itu di ketiak dan di daerah kemaluan. Ini kan anogenital kan di daerah kemaluan. Memang di situ kan ada tumbuh rambut, ya, selain rambut kepala itu, ya, yang tebal. Kalau kulitnya tidak tebal rambutnya. Nah, kemudian ada kelenjar seremonius, ya. Ini juga merupakan tipe kelenjar apokrine sama yang dimodifikasi di saluran telinga eksternal yang menggunakan serumen, ya. Di kalian kalau telinga begini pasti ada yang kayak saya ini juga ada warna putih-putih, ya. Memang dia untuk melumasi telinga karena memang telinga kita kan ada lekuk-lekuknya, ya. Nah, di situ terdapatnya di dalam telinga di dalam. Nah, itu kelenjar serumen, ya, khusus, ya. Yang terakhir itu yang kelenjar mamai tadi, ya. Oke, itu, ya. Jadi ini ada kelenjar mamai, ya. Ya. Ini juga merupakan salah satu kelenjar keringat khusus yang mengeluarkan susu, ya. Nanti kita akan lihat strukturnya, ya. Jadi mungkin selama ini kita pikirnya kelenjar keringat itu ya keringat yang mengeluarkan cairan garam, ya. Mengeluarkan garam dan zat-zat tertentu tadi, ya. Karena kelenjar keringat itu ya tidak hanya mungkin di kulit yang umumnya yang pada saat panas dia keluar, tetapi ya, kelenjar keringat juga ada beberapa tipenya. Jadi sini ada 4 tipe tadi, ya. Jadi ada ekrin, apokrine, ada seremonius, dan ada kelenjar mamai, ya. Jadi susu juga merupakan salah satu dari keringat juga, tapi keringat yang bermanfaat untuk si bayinya, ya. Nah, kemudian selain kelenjar keringat ada namanya kelenjar sebasea atau sebasium atau sebaceous, ya. Nah, kalau tadi yang keringat ini yang menghasilkan minyak oil, ya. Tipenya itu alveolar, kayak bentuk alveolus, ya, kayak bulat-bulat gitu, ya. Bulat-bulat kayak alveolus itu makanya disebut sebagai kelenjar alveolar karena memang mungkin di histologi kan sudah belajar itu di histologi tentang kelenjar alveolar. Ya, misalnya ya, salah satunya itu ya kelenjar sebaceous. Ini sederhana, memang hampir semua ditemukan di seluruh tubuh. Jadi dialah yang menyebabkan kulit lembut, ya, ketika dirangsang oleh hormonnya, karena dia menghasilkan keringat tadi, lemak, ya. Ya, memang dia sebenarnya masih, ya, tadi sebaceous, memang minyaknya itu sebum. Makanya letaknya itu kan dia di rambut tadi, ya. Saya tunjukkan tadi di rambut, ya. Jadi makanya dia tuh minyaknya itu dilumasi rambut. Makanya kita paling asik rambutnya kaku gitu kan. Memang kok rambutnya berminyak, nah itu kan dari situ. Memang dia ini keluar saat kondisi panas, ya. Jadi pada saat cahaya matahari kena rambut kita itu, makanya supaya melindungi rambut maka dia keluar melindungi rambut dari panas sebenarnya. Tapi kan kita kan menuduh banyak sekali rambut, sebenarnya itu memang fungsinya dia melumasi rambut, ya. Nah ini dia, ya. Ini bentuk kayak alveolus kan, ada bulat-bulat kecil, ya. Ini tadi kelenjar keringat tadi, yang kelenjar merokrine tadi, ya. Ini, ya. Keluar kalau panas keluar dia akan melumasi kulit sehingga nanti energi panas menguap bersama kulit. Kemudian kalau energi panas dia saya bilang tadi, sebasea ini dia lebih dekat dengan rambutnya, dia punya duktusnya atau salurannya langsung ke rambut. Jadi nanti dia keluar dia akan melumasi rambut. Memang dia berminyak. Nah, sebenarnya kita laki-laki ya tidak perlu minyak rambut, ya, karena sudah ada minyak alami sebenarnya. Nah, yang alami.
Ini yang tadi apa? Ini yang apokrin tipe kelenjar keringnya juga. Ini kan tipe merokrinnya, ya. Ada juga yang tipe apokrin. Memang kelenjar letaknya di paling bawah dekat dengan apa namanya jaringan adiposa yang warna kuning ini adiposa ya. Nah, ini sudah ada pembuluh-pembuluh darah. Jadi ini tadi saya bilang tadi kan, yang papila-papila tadi ini, maksudnya yang tadi pada lapisan apa sih? Dermis tadi ya bentuk papila itu ini ya, ada tonjolan-tonjolan ke atas ini ya. Jadi ini lapisan epidermis, ada beberapa lapis tadi. Kali ini lapisan dermis yang ada lemaknya ini lapisan hipo. Nah, di bawah sini ada namanya subkutan, ya, itu ya. Oke, sekarang kita bahas derivatnya. Derivat kulit ya. Derivat kulit itu ada yang namanya derivat yang telah mati yang dihasilkan oleh folikel rambut. Jadi memang pada saat proses pembentukan rambut itu memang hampir sama dengan yang uh, apa namanya proses pembentukan lapisan-lapisan pada epidermis tadi ya. Jadi kalau rambut itu memang dia merupakan dari sel keratin dari sel stratonium tadi yang mengalami gerakan invaginasi. Ya. Invaginasi masuk ke dalam loh, kemudian dia membentuk bulb itu yang ini. Ini bentuk bulb, ini namanya bulb. Nanti bentuk folikel, maka nanti dia akan mengalami gerakan evaginasi. Awalnya kan dia masuk dulu evaginasi keluar membentuk bulb, maka membentuk apa namanya bulb ini ya, atau folikel rambut, merupakan titik atau apa titik akar pertumbuhan rambut ya, akan tumbuh keluar lagi rambut. Ya terbalik, beda kalau bulu ya, bulu itu dia keluar dulu baru masuk ke dalam, ini tidak masuk ke dalam dulu, baru dia tumbuh keluar. Memang dia asalnya itu dari arah lapisan dermisnya itu sampai ke dalam nih. Memang dia mengalami gerakan invaginasi atau masuk ke dalam. Nah, dan di sini titik tumbuhnya itu yang disebut sebagai folikel rambut itu ya titik tumbuh. Ya. Jadi kalau kita cabut rambut, kalau cabut akar-akarnya itu pastinya ada yang berwarna putihnya itu, ya, nah itu folikelnya. Itu berarti itu cabut dari akar-akarnya, folikel rambut. Sakit, kenapa? Karena di sini lihat, ya, pas kalau ada bisa berdarah ya karena memang sini lihat ada pembuluh. Di sini tidak ada contoh. Kemudian di sini sudah ada saraf ya. Kalau ada sakit ya pasti memang di sini. Jadi ini
Bisa rekam tidak ya? Oh, ya. Oke ya. Ini apa namanya? Sorry. Ini kalau rambut ini kita sayat melintang, makanya seperti ini ya. Dan ini korteksnya, ya fokus di sini ya. Paling kan folikel-folikel rambut tadi ya. Jadi ini medulanya paling tengah ini yang kutikula paling luar, yang korteksnya ini, yang tengah. Ya, ini yang rambutnya. Kalau ini kan ini ada jaringan ikat, ya. Pokoknya dia punya bulb tadi ya, bulb atau folikel rambut tadi. Tapi rambut intinya yang di tengah sini. Lihat rambut kalau disayat. Kalau ini kan rambutnya disayat melintang. Kalau ini kan disayat, yang ini disayat, kalau yang ini disayat memanjang. Ini ya. Maka lihat sekali, banyak sekali di sini lemaknya, banyak sekali ini namanya jaringan ikat ya, jaringan adiposa ya, ini banyak sekali. Nah, jadi ini tadi yang kelenjar sebasia tadi ini yang selalu melumasi rambut. Ya. Ini karena menggunakan mikroskop elektron scanning ini ya. Rambut itu lihat bentuknya seperti ini. Nah, fungsi rambut dan distribusinya di mana saja. Yang pertama untuk fungsi ya sama membantu untuk mempertahankan kehangatan pada saat dingin ya. Nah, yang tadi kita sebut dengan mekanisme piloereksi. Kemudian memperingatkan tubuh untuk kalau ada serangga yang menghinggap di kulit ya. Pasti rambut itu yang ngerasa duluan ya. Kalau ada sesuatu yang mungkin lalat, nyamuk gitu ya. Khusus di kepala yaitu untuk menjaga kulit kepala terhadap trauma fisik ya. Makanya kalau terjadi benturan sebenarnya, makanya kalau jangan suka jadi botak ya, misalnya fungsi rambut itu sebenarnya untuk apa, pelindung ke pertama kepala ya, kepala. Kemudian ada kehilangan panas ya. Misalnya kalau orang botak gitu ya, botak kemudian kena panas, ada kesian apa ya, namanya, makanya kalau botak ya memang pakai topi. Sedangkan untuk sebarannya, distribusinya untuk rambut hampir tersebar di seluruh permukaan tubuh. Kalau di mana saja sebelum masuk ini, di mana saja selain kan ini kan rambut hampir tumbuh di seluruh tubuh. Selain itu di mana? Yang kita tumbuhnya di mana? Gigi. Emang gigi itu termasuk kulit? Kan semua kulit kita itu ditumbuh rambut. Kulit mana saja yang tidak ditumbuh rambut? Tangan sama kaki sama apa? Ada. Telinga ada. Apa? Ingat apa lagi? Ada, leher ada. Lips atau bibir. Lips. Tidak di. Nah, jadi ada tadi ya, palms telapak tangan dan soles telapak kaki dan lips bibir ya. Kemudian ada footing.
Tahu puting belum? Di puting laki dan puting perempuan pasti tidak ada. Tapi kalau di daerah sekitar puting ada, tapi pas putingnya tidak ada. Kemudian bagian dari alat kelamin eksternal, misalnya pada laki itu pada penis. Aku tahu dia ada penis. Kenapa? Kan pada sendiri toh. Kalau pada perempuan apa namanya? Kan organ eksternal laki-laki kan penis dan skrotum. Tapi skrotum ada, rambut ada, di skrotum ada, tapi di penis tidak ada. Kalau pada perempuan apa namanya? Di mana yang tidak ada ditumbuhi rambut? Apa? Di mana? Iya, vagina tuh banyak. Di mana daerah melahirkan di mana? Ini organ luar ya. Kalau daerah melahirkan tuh di serviks itu organ dalam. Ini organ luar. Nah, ada organ reproduksinya, ada organ reproduksi dalam, ada organ di dalam, ada organ luar. Tapi kan ada organ luarnya dua, penis dan skrotum. Tapi yang tidak ditumbuhi rambut itu hanya penis. Ya. Kalau perempuan di bibirnya perempuan, tapi bibir bawah bukan bibir atas ya. Apa namanya? Labium. Labium itu bahasa Latin itu labium. Labium itu bibir ya. Bibirnya itu bibir, labium juga namanya. Jadi ada labium minor. Jadi di perempuan ada labium minor, ada labium mayor. Pada daerah kemaluan perempuan itu ya. Berarti di daerah labium itu tidak ditumbuhi rambut. Nanti kalau tipe saya perempuan cek sendiri ya. Laki-laki jangan cek. Nanti cek di buku nanti. Atau kalau sudah menikah boleh cek. Kemudian, oke, sekarang kita bahas rambut. Ada folikel rambut tadi sudah yang berbentuk bulb tadi. Rambut merupakan selubung akar memanjang dari permukaan epidermis ke dalam, dari misalnya sudah ya, yang tadi melakukan gerakan invaginasi ke dalam, jadi membentuk bulb tadi. Kemudian titik tumbuh itu yang disebut sebagai folikel. Jadi dasar rambut yang diperluas membentuk bola rambut atau bulb tadi ya. Kemudian di sini juga ada sebuah simpul ujung saraf, makanya kalau dicabut sakit ya, karena memang itu ada simpul saraf sekitar di situ ya, sekitar situ ya, simpul saraf. Makanya kalau dicabut rambutnya pasti sakit ya. Tapi kalau dipotong tidak, karena memang itu sel mati. Tapi kan ada simpul saraf, cabut saraf tersenggol sedikit pasti sakit gitu ya. Kemudian ada bending atau lengkungan ya. Rambut yang menstimulasi ujung ini ya, maka rambut kita berdaya sebagai reseptor yang sensitif terhadap sentuhan. Kalau ada serangga atau ada sesuatu yang menyentuh kulit, maka pasti kita rasa ya, karena memang di situ ada lengkungan saraf ya, ujung saraf sebagai reseptor. Ini tadi ya, jadi ini yang folikel rambut kalau di sayap melintang, ini terlihatnya. Jadi ada lapisan dalam, ini rambut yang korteks ya. Kemudian ada yang medula, kemudian ada yang kutikula ya ini ya. Nah, ini kan ini yang tadi apa namanya? Jenis folikel rambut tadi ya. Kemudian yang paling luar tuh ada yang apa namanya, yang memang fungsinya juga untuk melindungi, yaitu jaringan ikat. Ini ya. Ini kalau rambut folikelnya dipotong melintang. Kalau dipotong memanjang ini. Ya, di sekitar sini ada ya, di ujung bawahnya pasti ada jaringan ikat ya. Jaringan adiposa atau lemak. Yang jaringan ikatnya ini tadi. Ini yang jaringan ikatnya ya. Seperti itu. Kemudian rambut juga ada jenisnya ya, walaupun kita sama rambut atau sama rambut yang itu ada jenisnya, tergantung letaknya di mana ya. Yang pertama ada vellus, yaitu rambut pucat ya. Biasanya rambut ini tumbuh halus yang ditemukan pada anak-anak dan perempuan dewasa. Ya ini ya, namanya vellus. Ya. Sama juga kalau pada burung kan ada beberapa jenis bulu juga ya, ada yang plumulae, filoplumulae, itu kan ada bulu-bulu halus, ada bulu-bulu misalnya untuk terbang di sayap yang letaknya kan
Kalau pada burung kan letaknya itu jenis bulunya itu tergantung letaknya di mana. Itu pula pada rambut. Ya. Kemudian ada yang kasar sedikit ya, yang disebut terminal ya, kasar agak kesat ya. Biasanya rambut ini yang panjang yaitu misalnya dari alis, kepala, misalnya ini rambut kepala itu rambut kesat di daerah ketiak dan di daerah kemaluan yang agak tebal-tebal itu kan, yang apa ya, kayak ini kan namanya kasar terminal namanya ya, rambut kepala itu. Jadi ada velus dan ada yang terminal. Kalau pada burung itu ada 3 ya jenis bulunya. Nah, kemudian ada rambut yang rambut jarang-jarang gitu ya, atau yang sedikit. Ada juga yang botak. Yang botak itu disebutnya tuh alopecia ya. Alopecia, di mana ini rambut yang mulai berkurang pada pria dan wanita. Coba menurut kalian ini benar atau salah? Apakah yang orang botak itu alopecia tadi itu apakah disebabkan oleh memang karena keturunan, kalau bapaknya ini botak pasti anaknya botak, itu keturunan ya, atau memang karena jenis kelamin atau seks? Memang kalau perempuan itu biar laki-laki itu memang botak pak, kalau perempuan itu tidak gitu. Itu apakah faktor keturunan atau faktor memang karena dipengaruhi oleh jenis kelamin atau seks tadi? Kira-kira ada yang pengaruh keturunan? Ada orang? Berarti orang botak tuh kalau bapaknya botak, berarti anaknya botak. Kalau itu keturunan toh? Ada sebagian, ada yang tidak. Dan sampai sebagian itu kebetulan. Ya. Jadi ada namanya hormon DHT ya. Dihidro, kayaknya apa ya? Dihidrotiroksin ada hormon ya. Jadi hormon ini yang menyebabkan yang hormon DHT ya, dihidro. Jadi dihidrotiroksin. Nanti cari di Google ya. Jadi pokoknya D ini D itu kan semacam kayak menghilangkan hidro ya, unsur hidrogennya itu tiroksin. Coba di hati apa? Di hidro apa? Hah? Oh iya, saya ada catatan di bawah ini ya. Oh, dihidrotestosteron, testis. Ya, memang testosteron itu kan merupakan hormon yang membuat kelamin sekunder pada laki-laki, ya. Jadi hormon pemicu kebotakan, nah dihidrotestosteron sudah. Berarti bukan karena keturunan ya, bukan karena keturunan, tapi memang bisa karena di sini kan hormon androgen. Dan androgen itu kan yang hormon tahu ginjal itu kan ada di atasnya ada adrenal ya. Ada di ginjal itu kan ada di atas dia namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu kan yang salah satunya memproduksi androgen. Jadi androgen lah yang memicu perkembangan. Jadi androgen juga yang memicu perkembangan karakteristik pada pria, misalnya yang jakun gitu ya, kumis. Berapa lagi? Dan ada sispek dan seterusnya. Itu kan hormon androgen ya. Jadi hormon inilah yang memicu kebotakan pada DHT. Jadi folikel dari kulit kepala yang botak mengandung kadar hormon DHT yang lebih tinggi daripada hormon DHT yang tidak botak. Jadi hormon Jadi hormon dihidrotestosteron ini sebentar. Ya. Jadi dihidrotestosteron ini jadi hormon pemicu kebotakan. Kita tahu testosteron itu kan lebih banyak ada pada laki-laki kan. Testosteron kan lebih banyak karena testis kan. Dia letaknya di testis di testis itu ada tubus virus, ada kemudian di tubus virus itu ada yang namanya sel interstisial atau sel dendritik. Nah, disitulah yang masukkan hormon testosteron.
di laki-laki perempuan sih ada tapi sedikit ya. Makanya kebotakan tuh lebih dominan pada yang laki-laki. Ya, jadi biasanya kalau di HT ini banyak di folikel rambut, ya, kan folikel rambut tadi. Ini folikel rambut kan, kalau hormon itu banyak di sini maka bisa menyebabkan kebotakan. Ya, jadi dia semacam menghambat pertumbuhan rambut. Folikel jadi rambut itu bisa tumbuh kan, jadi dia menghambat folikel rambut untuk tumbuh. Nah, tapi kalau di HT itu sedikit, maka kalau di HT-nya ini sedikit, otomatis rambut akan selalu tumbuh ya. Jadi dia tidak menghambat pertumbuhan rambut. Ya. Makanya kebotakan itu ya, biasanya pada laki-laki. Jadi bukan karena genetik ya, tapi karena kondisi jenis kelamin, yaitu pada laki-laki biasanya. Pada perempuan ada juga yang, kalau perempuan mungkin ada beberapa perempuan yang sudah jarang rambut dan sebenarnya itu kan sudah berumur ya biasanya. Memang karena mungkin bisa jadi ya, faktor DHT-nya meningkat pada saat dia sudah berumur ini ya. Nah, jadi DHT itu dihidrotestosteron. Itu hormon yang menyebabkan kebotakan pada pria. Oke, derivat yang berikutnya itu ada selain rambut tadi ada kuku. Ya. Kuku juga sama, merupakan derivat dari kulit ya, yang merupakan modifikasi seperti sisik ya. Kalau pada hewan-hewan ya, misalnya pada sisik itu kan pada ikan, pada reptil. Mereka kan itu juga merupakan derivat dari kulit. Nah, hanya pada manusia kan tidak ada sisiknya, yang ada hanya kuku ya. Yaitu dari epidermis pada distalnya atau ujung jari ya, baik tangan maupun ujung jari kaki ya. Bukan sini ini kukunya. Ya. Sama seperti rambut, karena dia ini turunan dari rambut, berarti turunan dari kulit mati. Makanya kalau dipotong tidak sakit, kecuali dicabut. Kalau kuku dicabut ya otomatis sakit ya. Karena di sini karena kuku kan titik tumbuhnya di sini ya, nil matrixnya di sini. Di sini kan banyak saraf ini. Apalagi dia sudah menempel dengan jaring-jaring ikat lainnya. Kalau dicabut ya pasti sakit. Tapi kalau dipotong tidak, karena itu merupakan sel-sel kulit mati. Ya, itu kuku gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kuku kita kalau disayat jadi jahilnya ini otot apa semua ini tulang. Kita fokus di sini saja ya. Jadi ini nail body, kemudian ada nail groove itu kayak apa? Selokan ya, groove lah selokannya, atau apa namanya? Apa bahasa Indonesia ya? Selokan. Oh iya, groove itu semacam selokan. Apa namanya ini? Nah, ini ya. Ada tonjolan yang ke dalam buat keluar ya. Jadi inilah yang sekitar sini ya. Kalau dilihat dari samping, ini melintang, ini yang dari samping seperti ini. Bentuk kuku kita ya. Jadi kalau yang putih ini, ya ini namanya ini ya, epinosium ya, atau kutikulanya. Oke, itu kuku kita ya. Nah, kemudian ini fungsi secara umum dari sistem integumen seharusnya di depan tadi ya. Yang pertama tadi untuk perlindungan, baik fisik, kimia maupun secara mekanik ya. Regulasi suhu tubuh sudah tadi, rambut yang melalui piloereksi tadi ya. Kemudian apa namanya, kalau regulasi ada untuk keringat dan seterusnya, ada cutaneous sensasi, sentuhan rasa eksoreseptor dan rasa sakit ya. Pada kulit itu ada fungsi metabolik, sensasi vitamin D, ada yang reseptor darah ya. Jadi di dalam kulit juga itu ada beberapa pembuluh darah di kulit yang bisa menyimpan hingga 5% dari fluid darah tubuh ya. Bayangkan ya. Terutama di kulit kepala. Ya, makanya kulit kepala itu kalau botol sedikit saja itu darahnya banyak tambah. Karena memang di sini banyak pembuluh darah di daerah kepala. Juga sebagai sistem ekskresi. Makanya di sistem ekskresi itu kulit itu termasuk ke dalam sistem ekskresi ya.
Ini kalau terjadi luka pada kulit, ya. Nah, di kulit tadi kan ada yang sel makrofag, ya. Ada sel makrofag, ada sel tiang, ada beberapa jaring ikat, ada sel Langerhans, ya. Kalau sangat tadi sebagai makrofag, kalau ada terjadi luka seperti ini kan cepat mereka merepair atau memperbaiki diri, ya, kalau proses luka. Jadi misalnya ini kalau dalam 6 jam ini ya luka seperti ini, nanti kalau pada beberapa jam, bisa 20 jam itu nanti lihat, kita tahu bahwa kan ada proses penyembuhan luka, yaitu proses pembekuan darah juga kan, ya, oleh fibrin dan fibrinogen di daerah kulit itu. Kemudian nanti dia akan membentuk yang namanya serat jaringan ikat, dan lama-lama dia akan menutupi luka tersebut. Ya, jadi ya, lihat ini ada fibroblast, ya. Fibroblast pada jaringan ikat ini akan memperbaiki luka yang rusak tadi kalau memang tidak terjadi infeksi, ya. Makanya di situ kan ada makrofag, kemudian di darah kan ada sel darah putih sebagai sel T, sel imun. Tapi kalau mereka kalah, tidak bisa, ini bisa menyebabkan infeksi, ya. Tapi kalau mereka kuat, sel darah merah, sel darah putihnya, kemudian sel Langerhansnya kuat, maka tidak akan terjadi yang namanya infeksi, ya. Seperti itu. Jadi kan tergantung dari tubuh kita. Kalau kuat, bisa langsung, jadi tanpa ada obat pun sebenarnya luka kita itu bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, karena memang ada sudah sel-sel khusus tadi di kulit. Ya. Tapi kalau memang imunnya tidak kuat, nah, bisa terjadi infeksi. Tapi ya, kita kan tidak tahu nih sel kita itu kuat atau tidak. Nah, sebaiknya menggunakan bantuan obat jadwal, misalnya yang merah itu apa? Yang betadine, ya. Nah, betadine kan untuk mencegah infeksi, ya. Dia itu bukan untuk menyembuh luka, tapi untuk mencegah infeksi. Karena tubuh kita tuh punya cara sendiri untuk menyembuhkan luka, ya. Tapi kalau luka kita terlalu dalam, biasanya meninggalkan sesuatu bekas, ya. Karena itu kan sudah jaringan ikat, kan di kulit kita kan banyak otot dan seterusnya, ya. Tapi kalau luka tuh bisa kalau lukanya terlalu dalam, ya, karena dia membentuk scarnya ini, scare ini, ya. Ini kan sudah jaringan ikat nih, ya. Scare tisu nih, ya, jaringan scare, ya. Kalau normalnya pasti ada bekasnya. Karena dia sudah merusaki beberapa lapisan dermis, ya. Maka dia akan ada pasti, kalau lukanya dalam pasti berbekas walaupun sembuh, ya, karena dia bukan bentuknya kan sudah berubah, dia punya bentuk lapisan epidermis dengan jaringan ikat. Kalau tadi kan hanya epidermis, ya, tapi ini sudah tumpukan jaringan. Sama persis pada hati itu kalau sudah luka, bukan hati yang sakit hati, ya. Kalau sudah luka, jadi kan sel hati kan hepatosit, ya. Kalau terjadi kerusakan pada sel hati itu, maka sel hati itu akan berubah menjadi sel jaringan ikat, bukan sel hati lagi, ya. Jadi ya, ada beberapa bagian tubuh kita itu kalau terjadi luka bukan memperbaiki kembali ke sel awalnya, tetapi berubah menjadi jaringan yang lain. Hati-hati kalau sakit hati, gitu, ya. Ya. Karena sakit hati itu berbekas katanya, ya. Nah, ini kalau terjadi, nah ini contoh, ya, kalau normalnya kan seperti ini, ya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa kalau luka kalau sudah terlalu dalam bisa membuat terlalu dalam sayatannya terlalu dalam, akan dia memang sembuh, tapi nanti akan membentuk yang namanya jaringan yang lain, ya. Nah, tetapi kalau dia itu, ya loh. Tapi kalau lukanya terlalu lihat, ya. Ini kan lukanya terlalu besar, ya, atau kali ini kan dia tidak membentuk lapisan kulit lagi. Masih ada banyak. Hah? Ya. Hah? Oke, jadi kalau terjadi abnormal itu ada namanya keloid. Jadi dia keloid itu yang proses penyembuhan luka yang terlalu yang melebihi batasnya itu, ya. Jadi
Nah, ini kan hipertrofi scar ya. Kalau tadi kan ini kan scar nih normal, oke. Nah, bekasnya hanya ke dalam toh. Tapi biasanya kalau luka yang besar sekali seperti ini, dia membentuk scar memang, tapi tonjolnya keluar. Tapi dia karena dia punya lapisan kulit kan sudah hilang, otomatis dia membentuk jaringan ikat ini ya. Ini jaringan ikat, bukan kulit lagi, bukan epitel lagi. Tapi dia tipis. Kalau kena sikit pasti luka lagi ya, karena tapi dia tipis ya. Nah, atau seperti ini ya, ini kan pasti bekas operasi nih. Nah, gitu ya. Atau ini ya, jadi dia tonjol keluar. Jadi makanya memang kalau setelah diteliti, jadi ini orang sudah teliti ya, kalau setelah operasi itu, setelah luka itu kalau diteliti, ini kan normalnya ya, hanya epitel pipi. Kemudian kalau setelah luka itu dia berubah menjadi warna, ini pewarnaan tertentu berubah menjadi warna biru ini menggunakan pewarnaan apa namanya kasentricum kalau salah. Jadi yang berwarna biru ini merupakan jaringan ikat. Jadi ini jaringan ikat ini ya, bukan epitel lagi. Kalau kulitnya epitel, makanya dia ini berubah nih setelah penyembuhan kan berubah menjadi scar tisu nih, jaringan scar atau jaringan apa namanya, jaringan ikat. Kalau normal, ini kan tidak normal, sudah bukan lukanya besar. Apalagi kalau yang lukanya besar sekali itu ya, kebakaran, pasti dia butuh scar. Oke, yang berikutnya sebelum kita akhiri itu ada yang namanya kanker kulit. Ya. Kebanyakan tumor kulit jinak dan tidak bermetastasis, memperbanyak metastasis atau perbanyak apa namanya, metastasisnya itu pada apa ya, pada kanker ya yang berkembang cepat sekali. Itu kebanyakan ya, kebanyakan dia itu contoh kan ini kan kanker nih, sela kutil ya. Nah, itu jelas kan kanker juga, tapi kan dia jinak. Nah, jadi kalau diangkat tidak ada masalah, tidak apa-apa, tidak ada efek. Ya. Tapi ada yang kankernya. Nah, ini faktor risikonya. Faktor risiko penting bagi kanker kulit yang namanya melanoma ya. Itu melanoma itu kanker kulit itu karena adanya penonaktifan gen pada P53 itu pada gen ya, gen apa namanya, gen kanker itu ya. Nah, jadi saat ini untuk menyembuhkan kanker kulit itu sudah ditemukan namanya lotion itu tadi ya, apa di muka, di kulit misalnya untuk memperbaiki DNA yang rusak tadi ya. Nah, ada 3 jenis kanker kulit di dunia ini, ada yang karsinoma sel basal pada germinativum memang agak ribet karena dia kan karena di sel basal kan sel yang aktif membelah. Kalau kanker tumbuh di situ kan otomatis dia kan kanker itu kan sel normal tapi dia membelahnya terlalu aktif ya. Jadi kalau pembelah mitosis kan ada beberapa pembelah mitosis ya. Dia kan pembelahannya potong jalan ya, sehingga dia cepat membelahnya, sehingga menghasilkan jaringan atau organ baru. Itu kan kanker. Nah, dia apalagi dia tumbuh di sel basal yang selalu aktif membelah, kalau ada karsinoma di situ bisa menyebabkan kanker kulit ya. Kemudian ada yang pada sel squamosa yang di sel paling luar tadi itu, di sel karnium ya. Kemudian ada yang pada melanoma ya. Ini yang karsinoma sel basal ya. Ini masih agak, dia kanker kulit ganas terendah dan paling umum ini ya. Karena di sini kan salah satunya basalnya berproliferasi. Proliferasi itu apa? Memperbanyak diri ya. Karena dia cepat memperbanyak dirinya sehingga dia bisa menyerang di bawahnya. Jadi dia menyerang sel di bawahnya. Karena basalnya yang paling dasar tuh epidermis. Di bawahnya kan ada dermis dan ada. Sebenarnya kalau normalnya kan kalau dia berkembang dia kan mendorong yang di atas. Ini tidak, dia sampai ke bawah. Nah, itu yang terjadi karena dia proses proliferasinya cepat. Kemudian dia tumbuhnya lama dan jarang bermetastasis. Jadi kalau cepat ditangani, jadi ini ya. Jadi kalau cepat ditangani, misalnya bisa dioperasi kan, tinggal diangkat. Dia kan sampai ke bawah tadi ya, kita tinggal angkat saja, buang. Ya. Jadi ini sembuh 90% kasus ya. Kemudian kalau di sel basalnya ada yang karsinoma di sel squamosa. Nah, dia ini berkembangnya dari keratinosis stratum spinosum. Ya.
Pasalnya lapisan 2 tadi kan spinosum ya. Nah, biasanya tumbuh sering pada kulit kepala dan telinga dan di bibir bawah biasanya. Nah, ini hati-hati ya, tumbuh cepat dan bermetastasis jika tidak dihilangkan ya. Misalnya ini ya. Ini hati-hati nih kalau tidak cepat obati bisa karena dia cepat ini bermetastasis. Nah, ini yang paling parah melanoma dia. Karena dia menyerang melanin atau sel pigmen ya. Makanya disebut melanoma, yaitu kanker melanosit. Merupakan yang paling berbahaya dari kanker kulit tadi ya, karena metastasisnya cepat. Kemudian dia bisa tahan terhadap kemoterapi, bayangkan. Ya. Biasanya di situ ada aturan ABCD-nya ya, jadi ada asimetri, dia berkembang tidak cocok, ada yang border, ada yang color, ada yang diameter ya. Itu ciri-cirinya ya. Nah, karena dia tidak bisa menggunakan kemo, mau tidak mau menggunakan dengan imuno, langsung ke sel imunnya, lebih parah lagi ya. Jadi kesempatan bertahan hidup kurang bagus jika lukanya sudah tebal kurang lebih besar dari 4 mm ya. Kan dia kan bisa melanin ya, berarti kalau ketebalannya sudah 4 tuh ya mungkin menunggu ajal saja ya. Yang terakhir ada luka bakar. Ya. Kalau yang hanya ini kan hanya lapisan epidermis ya, itu masih mending lah ya. Masih kalau epidermis ya masih ada sumur. Tapi kalau sudah tingkat kedua, ketiga ya sudah kan pernah kan hanya operasi ambil karena kulit itu susah diganti ya, mau tidak mau kalau di wajah biasanya ambil di daerah lain. Pernah di Surabaya itu ya, yang suaminya atau apa tuh cara pakai air keras mukanya, karena kan tidak mungkin tumbuh lagi kulitnya, otomatis ambil di punggung, kulit punggung diambil untuk ganti kulit muka atau wajah gitu ya. Oh ini tadi sudah ya, gambar tadi ya. Nah, ada namanya aturan 9 itu ya. Aturan 9 ini kan untuk melihat tingkat kebakaran di kulit ya. Biasanya kalau di nonton TV, kalau kebakaran itu pasti menyebutnya persentase. Oh kebakarannya sekian persen, kebakaran berdasarkan aturan 9 ini. Ya. Jadi kalau 20% mungkin lukanya hanya di bagian kedua. Nah sudah ini ada gambarnya ini ya. Ini aturan 9 tadi, aturan 9 tadi ya. Jadi kalau untuk dewasa, misalnya kalau hanya kepala terbakar 9%. Kalau mungkin bagian lengan atas hanya 90%. Jadi tingkat persentase kebakaran itu tergantung dari kebakaran di daerah tubuhnya seperti itu ya. Jadi ini beberapa aspek perkembangan integumen ya. Kalau pada janin, ini di mana di perkembangan hewan saya kira sudah belajar. Jadi kulit kita tuh perkembangannya itu dari lapisan ektoderm, itu kulit ya. Kulit dan rangka itu dan otot itu, data otot itu dari lapisan ektoderm. Jadi ada lanugo kalau berbulu halus kalau pada janin, ada felis acesa ya. Jadi pada saat di dalam perut ibu pun si bayi itu sudah punya rambut ya. Kenapa? Karena memang untuk melindungi kulitnya dari cairan amnion. Cairan amnion itu kan di dalam atau orang bilang air tubang gitu ya. Itu kan cairan amnion ya, tempat mengambangnya bayi ya. Supaya tidak berhubungan langsung dengan amnion ini ya. Di kulitnya juga sudah ditumbuhi rambut ya. Kalau pada orang dewasa saya kira sudah pasti berminyak tadi karena ada jaringan. Karena adanya apa tadi? Kelenjar sebasea. Kemudian terjadi scaling dan dermatitis atau scaling tadi yang pada penyakit kulit tadi ya. Kalau pada orang tua pasti sudah mulai keriput, kulitnya sudah mulai tipis ya. Kulit menjadi kering karena sudah kekurangan kelenjaringan dan kelenjar sebasea. Pasti sering gatal ya karena tidak ada cairan lagi ya. Kemudian lapisan lemak subtannya sudah mulai berkurang, makanya keriput tadi ya. Kemudian kalau kedinginan itu berlebihan ya. Tidak elastis lagi, makanya keriput ya.
Jadi sekarang kan sudah ada banyak lusin ya, banyak orang tua tuh sudah biasa pakai bedak atau apa ya, supaya menghilangkan keriputnya. Kemudian kalau pada orang tua juga itu sudah terjadi penurunan jumlah melanin dan sel lengan khas, makanya itu sangat berisiko pada kanker kulit. Lihat orang tua pasti ada banyak bintik-bintik hitam ya. Orang tua itu pasti banyak bintik-bintik hitam kayak telela, itu karena memang sel lengan khasnya sudah mulai sedikit. Makanya dia risiko kena kanker kulit minimal tadi ya, bukan melanoma tidak, yang kayak bintik-bintik hitam tadi. Pesannya makanya mungkin dari sekarang sudah mulai menjaga kulit ya, biar mahal-mahal minimal untuk si suami lah ya. Kalau jangan untuk apa skincare ya sekarang ya, tapi jangan pakai skincare yang hanya kayak apa namanya zebra apa ya, putihnya di muka, ya kan, putih sekali ternyata kulitnya hitam semua. Selesai. Oke, demikian hari ini ya, pas jam 10. Oke, yang lagi online bisa live sekarang tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan jam yang sama, link yang sama, jangan tanya link lagi. Link tidak akan pernah berubah ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.